Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Semoga dalam keadaan sehat dan bahagia selalu. Hari ini kita akan belajar matematika bab 1 tentang bilangan berpangkat dan bentuk akar. Kompetensi dasar atau tujuan pembelajarannya adalah mudah-mudahan kalian bisa nanti setelah belajar bisa menjelaskan dan melakukan operasi bilangan berpangkat bulat dan bentuk akar serta sifat-sifatnya. Kemudian tujuan yang kedua adalah kalian bisa menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan sifat-sifat operasi bilangan berpangkat bulat dan bentuk akar. Kita langsung masuk materinya ya. Pengertian perpangkatan. Perpangkatan adalah perkalian berulang dari suatu bilangan yang sama. Ulangi, perpangkatan adalah perkalian berulang dari suatu bilangan yang sama. Bilangan pokok dalam suatu perpangkatan disebut dengan basis. Banyaknya bilangan pokok yang dikalikan secara berulang disebut dengan eksponen atau pangkat. Sehingga bentuk umum dari perpangkatan adalah A pangkat N sama dengan A dikali A, dikali A, dikali dan seterusnya sampai dengan A N faktor dengan N bilangan positif, bilangan bulat positif. A disebut dengan bilangan pokok atau basis dan N disebut dengan eksponen atau pangkat. Contoh-contohnya adalah ada A pangkat 1 itu sama nilainya dengan A pangkat 2 itu A kali A pangkat 3 sama dengan A kali A kali A sebanyak 3 faktor. Contoh berikutnya adalah jika ada 5 pangkat 3 itu artinya sama dengan 5 kali 5 kali 5 sama dengan 125. Ada lagi jika dalam kurung 3Y pangkat 2 itu sama dengan artinya 3Y dikali dengan 3Y. Berapa hasilnya? Kalian hitung perkalian angkanya 3 kali 3 9. Kemudian variabel Y-nya kalikan sehingga menjadi nilainya 9Y kuadrat. Selanjutnya contohnya yaitu jika ada negatif 2 dipangkatkan 3 itu sama nilainya negatif 2 dikali negatif 2 dikali lagi dengan negatif 2 hasilnya negatif 8. Bagaimana jika 0,6 dipangkatkan dengan 2? Sama caranya yaitu 0,6 dikali lagi dengan 0,6 hasilnya yaitu 0,36. Oke, kita lanjut. Ada apa lagi di slide berikutnya yaitu sifat-sifat perpangkatan. Ada dua sifat-sifat perpangkatan yaitu untuk bilangan pokok yang sama atau basis yang sama. Yang pertama yaitu nomor 1, jika perkalian ada pangkat M dikali dengan A pangkat N itu nilainya sama dengan A pangkatnya ditambah M ditambah dengan N. Contohnya yaitu perhatikan ada 5 pangkat 3 dikali 5 pangkat 4 itu sama nilainya dengan 5 pangkatnya ditambahkan 3 ditambah 4 sama dengan 7. Jadi hasilnya adalah 5 pangkat 7. Bilangan pokoknya tetap 5 pangkatnya 7. Selanjutnya contoh yang nomor 2. Ada pembagian dengan bilangan pokok yang sama di sana, maka jika A pangkat M dibagi dengan A pangkat N itu nilainya sama dengan A pangkatnya dikurang M dikurang N. Contohnya 3 pangkat 6 dibagi 3 pangkat 2 itu sama nilainya dengan 3 pangkat 6 dikurang 2. Jadi sama dengan 3 pangkat 4. Hitung 3 pangkat 4 itu 3 kali 3 kali 3 kali 3 sebanyak 4 faktor. Sama nilainya dengan 81. Kita lanjut ke nomor 3, poin ketiga. Jika bilangan pokoknya A pangkat M kemudian dipangkatkan lagi dengan N, pangkat yang dipangkatkan sifatnya adalah pangkatnya dikali. Jadi nanti A pangkatnya M dikali N. Sebagai contoh, perhatikan di sini ada bilangan 4 pangkat 3 dalam kurung dipangkatkan dengan 2. Hasilnya adalah bilangan pokoknya 4 dipangkatkan perkalian 3 kali 2
yaitu 6. Jadi hasilnya adalah 4 pangkat 6. Kalau nanti ditanyakan hasilnya, kalikan aja, jadi nilainya sama dengan 4 kali 4 sebanyak 6 faktor. Oke, kita lanjut dengan untuk bilangan pokok yang berbeda. Nomor 4.4. Di situ ada perkalian, bilangan pangkatnya eksponennya sama, tapi bilangan pokoknya A dan B berbeda. Bagaimana aturannya? Maka di sana berlaku untuk bilangan pokok yang berbeda, A kalikan dengan B pangkat dengan M. Contohnya di sana bilangan ada 2 pangkat 3 dikali 5 pangkat 3. Perhatikan bilangan pokoknya berbeda, pangkatnya sama. Maka aturannya adalah 2 kali 5, bilangan pokoknya dikalikan, pangkatnya tetap 3. Jadi nanti hasilnya yang di dalam kurung 2 kali 5 itu 10 pangkat 3, yaitu 10 kali 10 kali 10 jadi 1000. Lanjut lagi, poin kelima, ada pembagian dengan bilangan pokok yang berbeda dengan pangkat yang sama. Aturannya adalah jika A pangkat M dibagi dengan M pangkat N sama nilainya dengan A pangkat, bisa ditulis sebagai pembagian penyebut. A pangkat M dibagi B pangkat M itu sama nilainya adalah pembagian bilangan pokoknya, kemudian dipangkatkan dengan M sebagai contoh. Ada 8 pangkat 8 pangkat 2 dibagi 4 pangkat 2 itu sama nilainya dengan 8 dibagi 4 dulu, bilangan pokoknya kita hitung dulu, bagikan, kemudian pangkatnya tetap eksponennya 2 di sana. Jadi 8 dibagi 4 itu 2, hasilnya 2 pangkat 2 yaitu 4. Oke, kita lanjut lagi. Kita lanjut ya ke pangkat tak sebenarnya. Apa itu pangkat tak sebenarnya? Pangkat tak sebenarnya terjadi jika pangkatnya itu tidak dalam bilangan bulat positif. Contohnya nomor 1, ada A pangkat 0. A pangkat 0 itu nilainya 1, untuk A tidak sama dengan 0. Jadi berapapun bilangan, baik positif maupun negatif, pecahan ataupun yang lainnya, jika dipangkatkan dengan 0, jumlahnya sama, yaitu 1. Kita lanjut lagi, nomor 2. Ada bilangan A pangkat negatif N. Di sana bilangannya itu sama nilainya seper A pangkat N sama dengan seper A dalam kurung dipangkatkan dengan N. Contohnya adalah jika ada 2 pangkat negatif 5 itu sama dengan seper dari 2 pangkat 5 atau seper 32. Lanjut lagi, ada sifat yang ketiga, ada bilangan A pangkat M per N, bilangan pokok A pangkatnya pecahan, itu nilainya sama dengan akar pangkat N dari A pangkat M. Contohnya di sana adalah jika ada bilangan pokok A dipangkat dengan 7/3, itu nilainya sama dengan akar pangkat 3 dari A pangkat 7. Lanjut lagi, kita ke slide berikutnya tentang beberapa contoh soal yang bisa ditemukan dalam bentuk perpangkatan. Nomor 1, nyatakan bilangan di bawah ini dalam bentuk yang memuat perpangkatan berbasis 2 atau bilangan pangkat yang bilangan pokoknya adalah 2. Di sana ada angka 64. 64 itu kalau dibuat dalam bentuk bilangan berpangkat berbasis 2, artinya kita harus mencari bilangan pokoknya perkalian 2 kali berapa. Jadi setelah kita hitung 64 itu perkalian 2 kali 2 kali 2 kali 2 dan seterusnya sampai 6 faktor. Maka 64 sama nilainya dengan 2 pangkat 6. Contoh yang B, buatlah angka 100 dalam bilangan pangkat yang memuat berbasis 2. Kita tahu 100 itu adalah perkalian 4 dengan 25. Kita ubah 4 itu menjadi bentuk bilangan berpangkat, yaitu 2 pangkat 2. 5 juga ubah menjadi bentuk 5 pangkat 2. Jadi bentuk dari 100 itu perkaliannya yaitu 2 pangkat 2 dikali 5 pangkat 2. Ada lagi contoh nomor 2, sederhanakanlah.
P pangkat 3 dikali 2P dikali dalam kurung 3P pangkat 2. Jadi yang harus kalian lakukan pertama sekali adalah buka tanda kurung yang sebelah kanan 3P kuadrat. 3P pangkat 2 itu setara nilainya dengan 3 kuadrat kali P kuadrat. Setelah itu kita bisa menghitung koefisien yang ada di sana, perkaliannya itu 2 dan 3. Kita kalikan dulu 2 dan 3 di depan. Kemudian selanjutnya kita hitung P pangkat 3 dikali P. Kemudian P pangkat 2 lagi. Perkalian bilangan pangkat, kita gunakan sifat perkalian bilangan pangkat dengan basis bilangan pokok yang sama. Kita tambahkan pangkatnya, yaitu jadi nanti 6 kali P pangkat 3 tambah pangkat 1 tambah lagi dengan 2. Kita hitung menjadi 6P pangkat 6. Contoh berikutnya adalah nomor 3. Sederhanakanlah 30x pangkat 3 dibagi dengan negatif 5x. Penyelesaiannya bagaimana? Kita hitung dulu angka atau koefisien yang ada pembagiannya, yaitu 30 dibagi dengan negatif 5. Kemudian dikali dengan pangkat x pangkat 3 dibagi dengan x. Oke, kita hitung, jadi nanti angkanya 30 dibagi negatif 5 itu negatif 6, sementara x pangkat 3 dibagi dengan x itu kita gunakan sifat pembagian bilangan pokok yang sama ya. Jadi pembagian itu pangkatnya nanti dikurang, jadi nanti x pangkat 3 dikurang 1, yaitu negatif 6 pangkat negatif 6x pangkat 2. Oke, kita lanjut berikutnya ya. Nomor 4, tentukan nilai x yang memenuhi persamaan 3 dalam kurung 3x pangkat x sama dengan 81. Penyelesaiannya bagaimana? Kalian hitung dulu itu menjadi perpangkatan bilangan yang berpangkat yang dipangkatkan. Jadi bilangan pangkat yang dipangkatkan aturannya adalah pangkatnya dikalikan. 3 pangkat x menjadi 3 pangkat x kali x. Nah, angka 81 ubah menjadi bilangan berpangkat menjadi 3 pangkat 4. Karena 81 adalah 3 kali 3 kali 3 kali 3 sebanyak 4 faktor. Nah, setelah bilangan pokoknya sama, 3 dan 3, kanan ruas kiri dan ruas kanan, kita bisa menghilangkannya, menyederhanakannya menjadi bentuk x pangkat 2 sama dengan 4. Berapakah nilai x? X pangkat 2 sama dengan 2 kuadrat, sehingga x sama dengan 2. Lanjut contoh terakhir nomor 5, poin 5. Nyatakanlah dalam bentuk pangkat bilangan bulat positif. A pangkat 5 dibagi A pangkat 9 per A pangkat 6 dibagi A pangkat 8. Penyelesaiannya bagaimana? Kita selesaikan satu-satu dulu ya, pembilangnya berapa, hasilnya nanti penyebutnya berapa. Pada pembilang ada pembagian bilangan pokok yang sama, maka pangkatnya nanti dikurang. A pangkat 5 dikurang 9. Pada penyebut, bilangan pokoknya juga sudah sama, maka cukup kalian kurangkan pangkatnya. Jadi A pangkat 6 dikurang 8 sama dengan A pangkat negatif 4 per A pangkat negatif 2. Kita hitung lagi. Setelah di sini, aturan yang bisa kalian pakai adalah pembagian bilangan pangkat dengan bilangan pokok yang sama, yaitu A. Aturannya adalah pangkatnya dikurang, jadi nanti negatif 4 dikurang dengan negatif 2. Kita hitung ya, negatif 4 dikurang negatif 2 itu sama nilainya dengan negatif 4 ditambah 2, yaitu hasilnya A pangkat negatif 2 sama dengan 1/A kuadrat. Karena dia minta dalam bentuk bulat positif, kita pindahkan posisi pembilang menjadi penyebut, yaitu 1/A pangkat 2. Oke, demikianlah, mudah-mudahan kalian bisa memahami pembelajaran kali ini. Ada tugas yang harus kalian selesaikan. Pertama, yaitu buatlah rangkuman materi yang tadi sudah dijelaskan. Kedua, kerjakan latihan 1.3 halaman 30 sampai
halaman 31 buku paket matematika. Nomornya ada di layar seperti ini ya. Demikian yang bisa Mem sampaikan. Mudah-mudahan bisa diselesaikan dengan baik. Selamat mengerjakan tugasnya, semoga sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.